Selamat pagi anak-anak, berjumpa dengan Pagia dalam pelajaran agama. Pada hari ini kita masuk tema beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Kita akan melihat teladan yang diberikan oleh Yesus dalam melaksanakan perintah Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mencintai kami. Kami mohon berkatilah kami agar dapat meneladani Yesus dalam melaksanakan perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita mulai pelajaran kita dengan kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita bernyanyi, kita akan melihat kisah tentang pembaptisan Yesus. Dan kita akan baca terlebih dahulu dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi,
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Anak-anak yang terkasih, setelah kita membaca, kita akan melihat videonya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Anak-anak yang terkasih, dalam kisah pembaptisan Yesus tadi, kita melihat dan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita mengetahui bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang kedua, Yesus dibaptis karena ia melaksanakan perintah Allah untuk menyelamatkan manusia. Meskipun pada awal tadi kita melihat bahwa Yohanes mengatakan kepadanya bahwa Yesuslah yang seharusnya membaptis Yohanes dan bukan Yohanes membaptis Yesus.
Tetapi Yesus mengatakan kepada Yohanes bahwa dia dibaptis karena menggenapkan kehendak Allah atau melaksanakan atau melakukan perintah Allah. Kita juga diajak meneladani Yesus dalam melaksanakan kehendak Allah atau perintah Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melaksanakannya. Misalnya menaati nasihat dan perintah orang tua kita. Tentu Bapa selalu ingatkan bahwa anak-anak, kalau kita mengikuti perintah atau nasihat orang tua kita adalah sama juga dengan kita mengikuti perintah Allah. Mengapa seperti itu? Karena orang tua kita pasti mengajarkan apa yang baik. Orang tua kita misalnya mengajarkan kita rajin bangun pagi. Mengapa? Karena orang tua kita ingin supaya kita menjadi anak yang rajin. Orang tua kita juga mengingatkan kita supaya kita belajar. Karena apa? Karena orang tua kita ingin supaya kita menjadi anak-anak yang cerdas. Nah, seandainya kita menaati nasihat dan juga perintah orang tua kita, pasti kita tidak menunggu orang tua kita marah terlebih dahulu, baru kita melakukan apa yang diperintahkan, atau baru kita melakukan kegiatan belajar kalau orang tua kita marah. Kita diajak supaya kita melaksanakan perintah Allah melalui orang tua kita. Jika orang tua kita memberitahu kita, kamu harus bobo karena sudah tengah malam ini, karena besok kamu harus belajar. Tentu itu baik, karena kita diajak supaya menjadi anak yang rajin bangun pagi. Juga kita diingatkan supaya belajar. Jangan hanya bermain game aja ya. Karena apa? Karena orang tua kita sangat menginginkan kita supaya kita menjadi anak yang cerdas. Kemudian juga orang tua kita pasti senang dengan kita jika kita belajar sungguh-sungguh dan menghasilkan nilai-nilai yang baik. Meskipun bukan hanya sekedar nilai, tetapi dalam perbuatan anak-anak setiap hari menunjukkan bahwa anak-anak menaati orang tua, patuh terhadap orang tua, tidak melawan orang tua, atau tidak melakukan perbuatan yang membuat orang tua kita sakit hati atau marah. Nah, anak-anak, itulah bagaimana anak-anak melaksanakan perintah Allah melalui taat pada nasihat dan juga perintah orang tua. Semoga anak-anak dapat melakukannya dan melaksanakannya di rumah masing-masing, terutama dalam PJJ ini. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mencintai kami. Kami mohon mampukan kami agar dapat meneladani Yesus dalam melaksanakan perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.